semua berharap semuanya dalam keadaan sehat. Biarpun kita belajar secara online, berharap kalian semua tetap sukacita dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema 5 atau buku 5E, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, itu berada pada halaman 37 sampai halaman 46. Nah, anak-anak, ada 2 pokok materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kemudian materi pokok yang kedua yaitu aliran energi dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Terlebih dahulu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Itu adalah pengertian rantai makanan. Nah, sekarang kita masuk dalam peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Makhluk hidup dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Kita bahas yang pertama, yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Mengulang, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen memiliki kemampuan melakukan fotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Nah, itu tentang produsen. Kemudian yang kedua yaitu konsumen. Nah, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, konsumen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsumen tingkat pertama, yaitu konsumen yang berlangsung memakan produsen. Nah, konsumen tingkat pertama ini adalah herbivore. Herbivore yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya belalang, ulat, dan tikus. Kemudian yang kedua yaitu konsumen tingkat kedua, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat kedua berupa hewan karnivor atau hewan pemakan daging dan hewan omnivor atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya kadal, katak, dan ayam. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen tingkat ketiga. Konsumen tingkat ketiga yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Contohnya ular, musang, dan burung hantu. Kemudian yang ketiga yaitu pengurai. Nah, pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Nah, zat-zat yang telah diuraikan tersebut kemudian digunakan untuk tumbuhan, untuk pertumbuhan. Contoh pengurai adalah jamur, cacing tanah, dan bakteri. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini.
Nah, gambar ini adalah gambar rantai makanan. Nah, yang pertama yaitu rumput. Nah, rumput ini sebagai produsen. Kemudian gambar yang kedua yaitu tikus. Nah, tikus ini adalah sebagai konsumen tingkat pertama. Kemudian gambar yang ketiga yaitu ular. Nah, ular ini sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian burung elang. Burung elang ini adalah konsumen tingkat ketiga. Kemudian pengurai. Nah, rumput ini adalah sebagai produsen. Tikus memakan rumput. Nah, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat kedua. Kemudian ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini adalah konsumen tingkat ketiga atau biasa juga disebut konsumen puncak. Kemudian burung elang mati dan menjadi pengurai, kemudian digunakan untuk tumbuhan, untuk pertumbuhan. Jadi ini adalah gambar tentang rantai makanan. Selanjutnya, aliran energi yang terjadi di ekosistem padang rumput. Nah, yang pertama yaitu energi dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan fotosintesis. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, rumput berperan sebagai produsen. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya, misalnya daun dan buah. Nah, dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Kemudian yang kedua yaitu rusa. Coba perhatikan gambarnya. Nah, rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Rusa memakan rumput. Nah, energi dari rumput berpindah ke tubuh rusa. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan. Misalnya berlari, berjalan, dan makan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rumput ke tubuh rusa. Kemudian yang ketiga yaitu singa. Singa memakan rusa, di mana singa ini berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, energi dari rusa berpindah ke singa. Singa menggunakan energi tersebut untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rusa ke singa. Dan yang keempat, saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Kemudian penguraian dari tubuh singa yang telah mati tersebut akan digunakan oleh rumput di sekitarnya sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Mem mengakhiri pertemuan hari ini, Mem ingatkan kembali core value Sekolah Kristen Kalam Kudus. Core value Sekolah Kristen Kalam Kudus ada kasih, mandiri, berguna. Ya anak-anak, dari materi kita hari ini, kita mengambil satu core value untuk kita kembangkan, yaitu kasih dengan karakter peduli. Sesuai dengan firman Tuhan dari Mazmur 104 tentang Tuhan telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing. Untuk itu, kita harus tetap menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Kita harus peduli terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Peduli dengan merawat dan memberi
makan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Goodbye.